Hai. Masih dengan Ibu Mariati Marpaung di sini. Apa kabar, Nak? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Pastinya Ibu yakin kalian dalam keadaan sehat ya. Ibu bisa paham itu. Nah, mengapa? Karena kalian menjaga sistem pernafasan kalian dengan baik. Nah, bagaimana salah satu di antaranya berolahraga dan menghindari udara yang berpolutan ya. Kalau sekarang kita harus pakai masker. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja sih sistem pernafasan manusia? Kita belajar yuk. Baik, ciri khas dari manusia diantaranya adalah bernafas. Nah, kalau kita tidak bernafas ya, pastinya kita sedang sakit atau lama-kelamaan bisa mati ya. Karena sistem pernafasannya tidak lagi berfungsi. Nah, apa saja yang menyangkut organ pernafasan manusia? Alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Bernapas adalah proses menghirup udara, yaitu oksigen atau O2 dan menghembuskan atau melepaskan karbon dioksida CO2. Berikut adalah organ pernapasan manusia. Ya, pertama hidung. Organ penyaringan pertama dan pengukur kelembaban, faring. Penghubung rongga mulut dan hidung, laring. Tempat pita suara, trakea, mengalirkan udara dari dan ke paru-paru. Ini trakea ya, yang ada di leher kalian. Bronkus, cabang trakea menuju paru-paru. Ini dia bronkus yang D. Bronkiolus ada di paru-paru, cabang bronkus untuk menyalurkan udara. Nah, ini dia ya. Nah, itulah bronkiolus. Alveolus, kantong kecil yang terletak di ujung bronkiolus ya, di ujung-ujungnya sebagai tempat pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida. Pleura, lapisan pelindung paru-paru. Diafragem atau diafragma, dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Nah, bagi yang suka bernyanyi, diafragemnya harus sehat ya, harus dalam kondisi kuat. Nah, sekarang kita menuju ke human respiration system atau sistem pernafasan manusia. Manusia ketika hidup akan rongga dadanya akan mengembang dan mengempis. Pada saat mengembang itu akan melakukan kegiatan inspirasi atau inspiration. Apa saja sih yang terjadi pada saat inspirasi? Pada saat rongga dada membesar, ya, paru-paru pun membesar, membuat tekanan di paru-paru lebih kecil daripada tekanan di udara. Ya, ciri-cirinya dari inspirasi, rongga dada membesar dan paru-paru pun juga membesar, membuat tekanan di paru-paru lebih kecil daripada tekanan di udara. Ya, rongga dada membesar mengakibatkan volumenya juga membesar. Dan external intercostal muscle, yaitu otot-otot rongga dadanya berkontraksi serta diafragmanya mendatar. Nah, itulah ciri-ciri dari rongga dada membesar atau kita mau mengalami inspirasi. Nah, ketika hal-hal ini terjadi ya, karena perbedaan tekanan di paru-paru dan di udara, di mana tekanan udara lebih besar daripada paru-paru, mengakibatkan udara masuk ke tubuh manusia melalui hidung ya, masuk ke trakea ya, terus ke bronkus, lalu ke bronkiolus dan kemudian ke alveolus. Di alveolus ya, udara disaring ya, oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh, gas-gas lain termasuk terlebih ya karbon dioksida dikeluarkan. Nah, bagaimana caranya? Setelah udara masuk ke dalam paru-paru ya, paru-paru oksigen menyebar ke tubuh, menyebabkan paru-paru menjadi
rata. Rongga dada pun juga merata, sehingga tekanan di dalam paru-paru dan juga tekanan di rongga dada lebih besar daripada tekanan di udara, sehingga kita mengalami ekspirasi dan mengakibatkan ya ciri-ciri lainnya adalah diafragma membentuk kurva seperti ini ya, melengkung ya. Tadi rongga dada berkurang dan akhirnya volumenya juga berkurang, dan otot-otot internal interkostal, otot-otot eksternal interkostalnya relaksasi. Kalau mengalami relaksasi menjadi seperti ini ya, jadi relaks. Dan akhirnya karena tekanan di paru-paru lebih besar daripada di udara ya, maka gas-gas dan terlebih gas karbon dioksida keluar dari tubuh ya, dari alveolus menuju ke bronkiolus, kemudian ke bronkus, terus kembali ke trakea ya, terus laring, faring, dan kemudian ke hidung. Nah, akhirnya kembali lagi mengalami inspirasi lagi dan mengalami ekspirasi. Selama kita hidup terjadinya demikian. Nah, bagaimana nak? Semoga paham ya. Kalau tidak paham, belum paham, diulangi lagi ya. Diulangi lagi sehingga bisa mengerti. Sampai di sini dulu dari Ibu. Selamat belajar, selalu sehat dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa.